Selamat siang, selamat datang di Misa KKI Atlanta, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Misa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Matius Ro dari TKI Chicago dan dibantu oleh Deacon Antonius Pancanugrah dari OLA. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang, selamat memasuki masa puasa. Saudara-saudari yang terkasih, 6 minggu ke depan kita menjalani masa puasa ini, kita diundang oleh Yesus untuk melihat kembali ke dalam diri kita, sudah seberapa jauh kita memenuhi janji baptis kita, untuk percaya pada Yesus, untuk bertobat dan memperbaharui hidup kita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melakukan itu. Pada awal masa puasa ini, mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita punya niat untuk bertobat? Sudahkah kita punya niat untuk memperbaharui diri kita? Mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini, mari kita mohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun dan di bawah pimpinan Musa, umat-Mu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Namun di padang gurun pula, Engkau memberikan teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau telah mempersiapkan pengorbanan-Mu untuk orang-orang berdosa, agar dapat membawa kami kepada Allah. Kristus, kasihanilah
Kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau telah mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara oleh egoisme dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Perjanjian Allah dengan Nuh sesudah ia dibebaskan dari air bah. Pembacaan dari kitab Perjanjian, Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup tak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu, dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan.
dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Aku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang bertenang pada perjanjiannya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang bertenang pada perjanjiannya. Bacaan kedua. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya ada sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan, yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan ras jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga, dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Romo mohon berkat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mendengarkan dan melihat pesan dari Bapak Uskup Agung Gregory Hartmayer yang sebenarnya ditujukan untuk ditayangkan minggu lalu, tapi karena beberapa alasan tidak ditayangkan. Hari ini kita sama-sama mendengarkan, walaupun pesan yang disampaikan Bapak Uskup menggunakan Injil minggu lalu tentang penyembuhan orang kusta, tetapi pesannya ini sangat relevan untuk kita pada masa puasa ini. Bagaimana kita menindaklanjuti secara nyata dalam kehidupan kita selama 6 minggu ke depan tentang pertobatan kita dan mengikuti dan percaya kepada Injil Yesus Kristus di dalam perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama mendengarkan pesan Bapak Uskup Gregory dalam 10 menit ke depan. Bagi anggota KOR yang ingin melihat di videonya, silakan duduk di dalam queue. My dear friend, over the past year, as I have reacquainted myself with the Archdiocese of Atlanta, it has been a sort of homecoming for me. I served here for 16 years as pastor and have many wonderful memories. Because I was installed as your Archbishop during this coronavirus pandemic, this is the first opportunity I have had to address the entire Archdiocese. And so I want to say to you the most important thing first. Even though my travel and interactions with people have been limited these past months of social distancing, I have felt tremendous love and support from you. In these difficult times, your faith has strengthened my faith. And so I say very simply, not just as head of the Archdiocese, but as a spiritual father, I love you.
I care about you and your well-being and your spiritual health. I thank God for you, and I pray for you every day. Today's scripture speaks of healing. Like the leper, we certainly long for a physical cure for this virus. Many of us long for healing in different areas of our lives. Thankfully, as we see in today's gospel, every time Jesus heals a physical ailment, it always has a spiritual dimension. For the leper, healing was not just a relief from a physical disease. Just as importantly, it meant that he could become part of the community again. We have a similar challenge in our parishes today, don't we? Despite cautions and restrictions, we long to operate like true communities again. And so, for this year's annual appeal, I've chosen the theme, Our Joyful Return to the Lord. This theme has a triple meaning. First, it is a call to conversion, a challenge to return to the Lord with your whole hearts. Secondly, it is a call to action, to give generously of yourself to the church. And thirdly, it is an invitation to return to regular attendance at Mass, especially those who are healthy. Practically speaking, how can we return to the Lord? I would propose the tried and true paths the saints have shown us: prayer, sacraments, and service. First, we must recognize those of us who are faithful. We are the heart and the hands of the church. Our devotion and example keeps our parishes alive. From the bottom of my heart, thank you for your faithfulness. Please continue to be salt of the earth and light to the world. All of us, though, are called to continual conversion. True happiness in life can only be found in relationship with Jesus. Daily prayer is essential to develop this relationship, and so is forgiveness. As soon as we can, we need to return to the sacrament of reconciliation. It may be from behind a mask or from a car window, but like the leper, actively seek God's healing. Some of you are listening to this message from your pews, but many of you are watching online. I want to invite all Catholics of good health to come back to Mass, not just via phone or a computer, but at your home parish. The Eucharist is a physical reality. Our Sunday gathering is a time to be happy in the Lord, to be fed, refreshed, and renewed. If you are of good health, please come back home to Mass. Finally, to truly demonstrate your faith, get involved in service. None of us have a me and God relationship. We must be involved in a Christian community. We must be working with others to serve the poor, to educate our children in the faith, study the scriptures, and in 100 other ways. There is not a deeper truth than the one St. Francis
of Assisi gave us. In losing yourself, you will find yourself. In giving, you will receive. And St. Paul reminds us that we must decrease and he must increase. Prayer, sacraments, and service are all a sure path to the Lord, a path that I am on as well. My duty is to make the Archdiocese a place where every person can encounter Jesus in a meaningful way. This task is not easy, and so I ask for your help. First, please pray for me as I begin my ministry here, making difficult decisions and guiding the Archdiocese the best way that I know how. Secondly, warmly support your priests, deacons, and seminarians. They are my brothers in ministry, and they need your love and care. Thirdly, become personally involved in your parish. The church is not just the archbishop, and not just the priests, not just an institution. The church is the body of Christ and is alive through you. Even with all the safety protocols needed right now, we must find creative ways to serve each other. Fourthly, generously support your parish and your archdiocese. I love the word for stewardship that our Latino brothers and sisters use. Corresponsabilidad, co-responsibility. We must pull ourselves together to meet our obligations, which are many. We have tremendous expenses to train our future priests, to serve the poor and the addicted, feed the hungry, and to educate our children in the faith. Despite these needs, during my first annual appeal, I want to be crystal clear. Your financial support is not the bottom line. The true bottom line is that you have given your heart to Jesus and that you seek him through prayer, sacraments, and service. Yes, the Archdiocese needs your financial support, but the true wealth of the church are the souls of each Catholic. Please be generous with your money, but more than that, be generous with yourself. Give yourself to God. I close with the words of Pope Francis in his letter, The Joy of the Gospel. I invite all Christians everywhere at this very moment to a renewed personal encounter with Jesus Christ. No one should think that this invitation is not meant for him or her. Whenever we take a step toward Jesus, we come to realize that he is already there, waiting for us with opened arms. May the Lord grant you his peace. Amen. Saudara-saudari, kekayaan yang terbesar di dalam gereja adalah jiwa dan hati kita, umat Allah. Mari bersama-sama dalam Keuskupan Agung ini kita mengikuti panggilan Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita Injil Yesus Kristus selama masa ini. Mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang turun. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah memanggil kita untuk beriman dan bertobat. Umat menjawab, bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memimpin dalam gereja Katolik dan juga gereja-gereja lain. Ya Bapa, semoga mereka yang memimpin dalam gereja-gereja memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata umat dan mempercayai mereka ikut bertanggung jawab dalam usaha-usaha untuk memperbaiki nasib umat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang sudah dibaptis, ya Bapa, semoga umat Kristiani setia menepati janji-janji baptis yang telah mereka ikrarkan dan mengikuti teladan Yesus dengan mentaati kehendak Bapa serta mengasihi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ya Bapa, semoga para pemimpin kami di berbagai bidang kehidupan sungguh-sungguh berusaha supaya seluruh rakyat termasuk golongan yang paling lemah ikut berperan dan menentukan kehidupan mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi kami semua orang yang berdosa, ya Bapa, semoga kami semua meninggalkan sikap puas diri serta berani mengambil sikap baru terhadap diri kami sendiri dan terhadap sesama, sesuai dengan seruan Yesus supaya kami bertobat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang beribadah di sini, serta umat Kristiani lainnya yang beribadah di mana saja. Ya Bapa, semoga kami semua saling memperhatikan dan dengan rela hati membagi waktu, harta, benda, dan bakat, bahkan diri kami sendiri dengan orang lain, khususnya kaum miskin dan para korban ketidakadilan. Kami, marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kita juga ingin berdoa untuk teman kita yang sedang sakit, khususnya Natali Setiadi, Puki dan Budi, Pringgo Susanto. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi bersama kami ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk arwah Ibu Marsiana Binarti, ibu dari teman kita Tito, yang telah Kau panggil mendahului kami pada hari Sabtu kemarin. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam
pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Dan marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mencurahkan kasih dan menunjukkan jalan kepada para pendosa. Engkau juga mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Kami mohon berilah kami kerendahan hati dan kesadaran untuk selalu bertobat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di atas kaki-Mu Tuhan, hapuskan pipi-Mu, sabda penuh ampun. Tak layak aku menatap wajah-Mu. Namun tetap percaya apa yang ampun seribu hapuskan dosa-dosaku, seluruh sesal ini kunjung padamu. Layak aku menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meninggalkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih setia-Mu itu sepenuhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang terhenti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan-Mu umat-Mu ini dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atasnya agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami, tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perayaan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, korban Paskah dan jaminan damai kami. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati
dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu korban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam korban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan uskup-uskup kami Gregory, Ned, dan Joel. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara-saudari yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengentaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu,
sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Marilah sekarang kita akan menyampaikan salam damai Kristus. Damai. Salam damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi yang mengikuti misa Ekaristi di rumah melalui Zoom, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena menerima sakramental ini, maka Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
yang berdarah terbunuh bersedih. Sekarang dunia yang perih. Aku terduri menghinakanmu. Aku terima hormatku. Jaya mulia yang patut disembah. Layak menerima pujian dunia. Yang salah siapakah? Sebulan hari berikan padamu Yesus yang telah mati demi selamatku. Dengan tuntunanmu padamu berhidup di akhir hayatku. Saatnya ku mati, kami jangan senang di pintu maut nanti. Yang Tuhan datanglah, ikhlalah kecepatan memiliki hatiku. Kekuatan berkat sengsara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Waktu untuk pengumuman kita, Romo. Selamat siang semuanya dan juga yang bergabung di Ola dan juga yang lewat Zoom. Sebelumnya atas nama teman-teman di KKI Atlanta, kami semua akan turut duka cita atas meninggalnya Ibu Marsyana, ibu dari teman
itu arwah beliau terima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan terutama kamu Tito diberi ketabahan dan keikhlasan. Lihat pesan dari Gregor, jadi mohon pesannya disampaikan kepada tidak bisa hadir atau yang berhalangan atau juga yang mungkin tadi tidak kurang jelas mendengar, mohon disampaikan. And maybe for the teens, since like the message is in English, right? So you need to spread the word of our Archbishop to your parents and remind them, if okay, please come. Dan bisa sama-sama akan bisa Romo Matius Atlanta. Yang berencana untuk Paskah semoga berhasil. Yang selalu bersama kita setiap minggu meluangkan waktunya untuk melaksanakan misa. Terima kasih dan hari Minggu. Terima kasih. Seperti yang Robert bilang tadi, especially for you, the youth, you heard very loud and clear the message of our Bishop. Maybe a challenge from me for all of you for the next 6 weeks to do something concrete to help our brothers and sisters who are poor, to help with our educations, Catholic educations in the Archdiocese, and also to support our candidates for priesthoods in the Archdiocese. So this is our challenge for all of us, not just you, the youth, but all of us in the Archdiocese of Atlanta. Bagi kita orang tua, mungkin kita juga memberikan support untuk anak-anak, untuk orang muda kita, dan juga kita semua bisa berpartisipasi di dalam masa puasa ini. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara-saudari dianugerahi berkat yang tiada tara kepada pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga saudara-saudari memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara-saudari memasuki hidup yang kekal. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara-saudari pun ikut bangkit bersama Dia. Dan semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.
Thank you all. Selamat berpuasa. Thank you, Romo. Thank you. Sunday semuanya. Hey Jela. Hai, Romo. Jessica, Hai, Om Ade. Hey Robert, Om Andreas. Angela, mana dedeknya? Lagi bobo. Oh, lagi bobo. I cannot see your face. Mana? Oh, itu Jella. I miss you, Jella. Rambutnya udah panjang. Oke deh, see you soon ya, Jella. Bye. Thank you, Romo, Yoshiko, Romo. semuanya. Thank you, Tante Lili. Bye. Bye. Nah, itu Tante mamanya Yusiko. Tante Liana. Tante Liana Santoso. Bye. Bye, Vita. Tuh, Oma tuh, Oma. Itu Bilang siapa? Oma. Itu suara siapa ya tadi barusan ya? Thank you, Ma. Bye. Lili, bye semuanya.